Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita dari tidur kita, yang sudah membangunkan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua tergolong menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti kajian ahad subuh. Kita niatkan juga sebagai iktikaf. Kita sama-sama berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban lillahi ta'ala. Alhamdulillah, sudah ada bersama kita guru kita Bapak Ustadz Haji Faisal Qasim LC. Pembicara kali ini adalah dari Basnas, Direktur Penerimaan Basnas. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Dan juga terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua Yayasan yang sama-sama kita hormati. Beliau juga adalah dari pengurus Direktur Dompet Duafa. Alhamdulillah, dan juga memiliki sejarah panjang di perumahan ini, adalah RW pertama. Alhamdulillah, bagi penghuni-penghuni baru di komplek ini, perkenakan beliau ini adalah RW pertama. Alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati para ketua RT dan juga pengurus DKM serta Dewan Pembina DKM, yaitu Bapak Ustadz Haji Suhada dan Bapak Ustadz Haji Faisal juga. Dan juga jamaah-jamaah semua yang saya tidak bisa satu persatu, karena kalau disebut satu persatu jam 6 selesai. Baiklah jamaah semuanya, insya Allah hari ini kita akan mendapatkan materi mengenai tafsir Al-Jalalain, kitab Al-Jalalain surat Al-Falaq. Baiklah, sama-sama kita buka kajian ahad subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Haji Faisal dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Bildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma bi'ilmika salatan daimatan bidawami mulki. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, shaimin shaimat rahimakumullah. Sebelum kita sama-sama tadarrus dalam majelis ilmu ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk bisa mempelajari dalam penjelasan kitab Tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Mudah-mudahan menambah ilmu kita
dalam rangka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati salah satu pembesar Al-Falaq, Ustaz Wildan, dan jamaah sekalian yang luar biasa berebut sandera. Jadi bukan berebut soft awal saja, dan itu tanda-tanda usia. Yang tengah ini Pak Yadi CS, ini yang masih muda. Oh, enggak kebagian. Baik, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Menambah berkah kita, menambah banyak keberkahan, mendatangkan ridho Allah. Dan Ahad pagi hari ini saya melanjutkan bahasan surah Al-Falaq, bukan Al-Falah, dan juga melanjutkan tentang tema minggu lalu yang disampaikan oleh Prof. Darwis Hude. Ada salah satu yang kemarin kita mendapatkan tausiah dari beliau tentang salah satu menjaga puasa itu menjaga hati kita. Nah, surat Al-Falaq ini juga ada kaitan dengan penjelasan tentang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq ini termasuk surah yang ke-20 yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca surah Al-Falaq ini, maka ini ciri khas ada dua surat yang diawali dengan Qul a'udzu. Yang satu adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua adalah Qul a'udzu birabbin nas. Maka kita mengetahui para ulama tafsir menyebutkan selain surat ini dinamakan surah Al-Falaq, juga disebut surah Al-Mu'awwidzatain. Dua surat yang diawali dengan kalimat ta'awudz, a'udzu. Pertama tadi dalam surat Al-Falaq dan juga di dalam surah An-Nas. Dua surat ini yang menuntun manusia ke tempat perlindungan. Jadi kalau disebut surah Al-Mu'awwidzatain, yang pertama adalah Al-Mu'awwidzatul Ula, yaitu surat Al-Falaq. Yang kedua Al-Mu'awwidzatul Tsaniyah, yaitu surat An-Nas. Sering kalau
kita sebut bacalah al-mu'awwidhatul ula, maka itu artinya surah Al-Falaq. Ini ada pelajaran penting. Surat ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia, kepada kita semua, untuk menyandarkan diri kepada Allah dan juga memohon perlindungan. Nanti ada dua kandungan ketika bicara a'udzu itu, ta'awudz. Maka dia berbeda qulnya itu dengan qul huwallahu ahad yang sebelumnya itu. Sama-sama diawali dengan kata qul. Makna qul di sini maka nanti dijelaskan di dalam tafsir. Qul a'udzu birabbil falaq. Diawali surat ini dengan ayat katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falaq. Tafsir ini kemudian al-falaq itu atau falak itu bermakna as-subhu, waktu subuh. Jadi pas kita nih mengkajinya setelah salat subuh. Apa yang kemudian Allah tekankan tentang makna kul ini? Mufassir ini menjelaskan qul di sini adalah bisa kalau diterjemahkan dengan makna atau dengan arti katakanlah, ucapkanlah, lakukanlah. Karena ini fi'il amar, perintah, maka kandungannya adalah di surat Al-Falaq ini qul itu artinya lakukanlah, tanamkanlah. A'udzu, kita ini dua hal yang diminta oleh Allah. Pertama adalah tentang kita diminta untuk menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah memohon. Kalau ini dua hal ini diringkas, itulah yang sering makna ta'awud itu artinya berlindung. Orang yang memohon perlindungan kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah, maka hendaknya menanamkan hatinya bahwa betul-betul kita berlindung kepada Allah ini, menyandarkan kepada Allah ini adalah memang perintah Allah. Kalau kita nih lagi di jalan, ya, terutama kita misalnya sedang mengendari motor, tiba-tiba hujan, kita nyari teduhan itu artinya berarti apa? Berlindung. Maka itu kata a'udzu itu diambil dari kata aus. Aus itu kalau dalam definisinya menuju ke sesuatu untuk menghindari sesuatu yang lain.
kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, berarti kita menuju kepada Allah untuk menghindari sesuatu dari yang lain. Sesuatu dari yang lain itu, maka ada beberapa ayat selanjutnya. Kita disuruh berlindung kepada Allah itu dari apa? Birabbil falaq. Rabb di sini ayat ini tidak menggunakan kata Allah, tetapi menggunakan kata Rabb. Karena ini berkaitan, makna Rabb ini adalah Allah itu sebagai pengendali. Kalau kemarin kul huwallahu ahad, karena itu berkaitan dengan keesaan Allah, maka menggunakannya kalau di dalam Al-Quran atau kita belajar akidah itu beda. Makna Allah, makna Rabb. Di sini menggunakan Rabb karena kita hidup itu pengendalinya adalah Allah. Urusan hidup ini banyak berkaitan tentang Rabb, tentang posisi Allah yang maha pengendali. Makanya surat Al-Fatihah itu, pengendali alam itu Allah menggunakan Rabb. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alam raya ini semua Allah, yang berkaitan dengan pengendali, ya kan? Kemudian pengatur, pembimbing, itu menggunakan kata Rabb. Khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu kalau terjemahannya adalah waktu subuh, tapi asal kata arti falak itu artinya membelah. Ada yang menyebutkan misalnya Allahu falikul habbi wan nawa. Tanah itu kalau dikasih bibit nggak lama apa keluarnya itu membelah tanah. Atau kita nggak nanam apa-apa, tahu-tahu di samping rumah kita yang tadinya kelihatan tanah tiba-tiba keluar rumput. Rumput itu kalau keluar itu artinya falak, dia ngebelah tanah, ngebuka. Semalam itu gelap gulita, tapi nggak lama nih, nanti lama-lama apa itu? Terang. Itu namanya Allah sedang membelah suasana malam, kemudian Allah membuka dengan suasana terang. Nah itu kira-kira. Tetapi ayat ini karena tentang perlindungan, sebelum saya masuk ke ayat yang kedua, surat ini ada asbabun nuzulnya. Kenapa Allah kemudian menurunkan surat ini? Ada beberapa riwayat yang menggambarkan karena pada saat diturunkannya surat ini, Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan sakit parah. Yang penyebabnya itu satu, ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu kena sihir.
Ya, Nabi kena sihir. Ada riwayat Imam As-Suyuti itu menjelaskan dalam tafsirnya, pada saat Nabi itu sakit parah, turun sampai 2 malaikat. Satu malaikat posisinya di kepala, di atas kepala, satu posisinya di ujung kaki. Ini saling apa? Saling ngobrol. Ini kenapa Nabi Muhammad sakit sampai cukup parah seperti ini? Malaikat yang di kaki bertanya kepada malaikat yang di atas kepala. Kata malaikat yang di atas kepala, ini Nabi kita kena sihir. Siapa yang melakukan sihir itu? Itu namanya Lubayd, salah satu dari orang Yahudi. Gimana caranya dia melakukan sihir kepada Rasulullah SAW? Kata malaikat yang posisinya di kepala, itu dia bikin pintalan barang kayak semacam ada rambut atau ijuk, pintalan itu, yang itu sekarang posisinya ada di dalam sumur, yang sumurnya itu ditutupi batu. Itu Nabi mendengar. Ada yang menyebutkan pintalan itu jumlahnya 19, ada yang menyebutkan 11. Di antaranya media sihirnya itu dari rambut-rambut Nabi yang ketika disisir itu banyak yang jatuh, dicampur dengan macam-macam benda ini. Jadi sihir itu sudah lama, zaman Nabi itu sudah ada. Dukun-dukun itu sekarang juga melanjutkan itu. Mungkin dia baca surat ini kali, terinspirasi. Yahudi itu Pak, pernah kita diskusi. Gak usah perang, kita santet aja tuh orang Yahudi, kita teluh aja. Jadi nggak ngabisin energi. Ngapain kita beli alat-alat perang? Kenapa nggak kita santet, kita? Jangan salah Pak, Yahudi itu terhebat bikin sihir loh daripada orang Indonesia. Kita pernah kejadian nyata ya. Waktu saya salah satu kunjungan ke Palestina, itu ada pertandingan sepak bola. Waktu itu mau final antara klub satu dengan klub yang lain. Itu kita nonton bola, itu banyak kejadian yang aneh yang di luar rasional. Saya tanya orang Palestina, itu kenapa sampai tiba-tiba kiper itu gak bisa nangkep bola, dia tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Dia cuma bilang, itu sihirnya orang Yahudi. David Copperfield itu pesulap yang terkenal itu jin bantuan dari orang-orang Yahudinya itu banyak sekali. Itu ada kitabnya itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Hiwar Ma'ad Jin, dialog beserta atau bersama jin. Itu jinnya yang ngasih tahu Pak. Kalau David Copperfield itu pesulap-pesulap di Amerika itu memang dia bersekutu dengan jin, dengan para pesihir. Ya. Kalau kita kemana dukun-dukun di sini? Gunung apa? Ya. Macam-macam lah, termasuk Gunung Sahari mungkin. Gunung Sindur. Oh Pak Ali ya salah satunya. Referensi beliau tahu. Nah itu jadi ketika ini terjadi, dikasih tahu oleh malaikat paginya itu, kemudian sahabat Nabi diminta untuk ngambil itu. Buka, ternyata
Bahkan kata malaikat, setelah nanti pintalannya diambil, airnya dikuras. Betul Pak, besoknya ya, paginya itu dilihat airnya itu sudah seperti kemerah-merahan. Dikuras, kemudian Nabi diperintahkan turunnya surat ini membaca surah Al-Falaq. Karena 19 atau riwayat yang lain menyebutkan 11 pintalan, setiap Nabi membaca satu surat, satu kali surat, satu lepas. Jadi kira-kira 11 kali, sehingga semuanya Nabi alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohon kepada Allah untuk berlindung kepada Allah ini, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq itu min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin, dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk itu Allah nyiptain termasuk manusia, dari kejahatan manusianya, kira-kira begitu. Karena yang Allah ciptakan. Apa yang disebutkan di sini? Min hayawanin mukallafin, dari jenis hewan yang berakal, yaitu manusia. Kita itu disebutnya apa? Kalau dalam definisi ilmu mantik, manusia itu adalah, al-insan itu adalah hayawanun natiq, jenis hewan tapi berakal. Oke, kadang-kadang kita suka buas tuh, ada unsur kehewanan, dan kita bisa punya tidak terkendali karena memang ada unsur itu, tidak punya pri kemanusiaan dan pri kehewanan, kira-kira begitu. Maupun kata Allah wa ghairi mukallafin, yang enggak berakal, murni itu binatang. Apalagi kita berlindung wa jamadin, dan juga kita berlindung dari benda mati yang tadi disebut sihir itu, medianya. Jamad itu adalah benda mati. Ada yang namanya jamad. Ya. Hah? Oh, jamad. Apa yang disebut jamadin? Kasami, seperti racun. Wa ghairi dzalik, atau media-media yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Mufassir ini menjelaskan al-lailu idza azlama awil qamaru idza ghaba. Kita berlindung yang kedua dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Ghasik itu artinya malam. Idza waqab, malam yang puncaknya gelap gulita. Kira-kira jam berapa tuh kalau malamnya udah jam 2 Pak Heru? Pak Selamat jam berapa? Jam 2 masih? Oh, listriknya mati karena token habis.
Ya kira-kira jam-jam seperti itu, jam 1, puncaknya malam, diminta oleh Allah untuk berlindung. Maka kita mau tidur, kita baca doa, ya. Atau tadi saat purnama telah terbenam, jadi bulan itu ada masanya dia tidak terang. Biasanya tanggal pertengahan, ya. Kenapa disebut Qamariyah? Bedanya dengan kalender Hijriyah karena patokannya bulan. Kita ini puasa juga patokannya apa? Bulan. Kalau udah bulannya terang sekali, ya udah kita bisa nebak ini tanggal 15. Yang mancing lindung tuh kalau di sawah tuh hafal betul tuh kapan purnama naik, kapan purnama turun. Ada yang hobi mancing sih. Apalagi mancingnya pakai patromok, lebih terang. Itu tidak mengenal tanggal 15. Ini yang kita mohon kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa min syarrin naffatsat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini kalau lihat terjemahannya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan apa? Sihir-sihirnya itu pada bukhul fil uqad. Uqad itu kan ikatan yang kencang. Tadi pintalan itu ditiup-tiup. Nafasat itu asal katanya adalah nafasah, meniup sambil menggerakkan lidah tanpa mengeluarkan ludah. Gimana Pak? Ludah. Ini untungnya ada moderator, jadi saya bisa ada contoh. Kalau bahasa kitanya komat kamit lah begitu kira-kira. Komat kamit, nggak ngeluarin undang, dibaca. Kenapa disebut di sini adalah perempuan? Karena menggunakan kata muannas, nafathat. Ya, sihir yang di sini maknanya adalah as-sawahiru tanaffus, tukang-tukang sihir wanita itu tadi yang selalu menghembuskan bacaan mantra-mantranya itu, allati ta'qiduha fil khayti, ya, yang dibuat pintalannya tadi ditiup-tiup dengan memakai mantra-mantra tadi, tanfuhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi rikin, tanpa mengeluarkan ludah. Wa qala az-Zamakhsyari, dan Imam Zamakhsyari menyebutkan yang ngelakuin itu tuh seperti Lubaid al-Madhkur, seorang dukun yang tadi disebutkan di atas tadi, dari orang Yahudi tadi. Jamaah sekalian, tapi para ulama yang lain berpendapat maksud di sini kita berlindung dari para dukun-dukun tadi yang suka baca-baca mantra itu ada juga medianya
melalui dia baca sendiri, kemudian dia tatap mata orang. Makanya ada yang berpendapat al-ain, orang itu bisa melumpuhkan musuhnya lewat matanya. Seperti hipnotis itu. Atau kalau kita ambil ilustrasi lain, kenapa disebut ketajaman mata itu bisa melumpuhkan musuh? Misalnya seekor singa, itu kalau mangsanya sudah dikunci lewat tatapan matanya, itu belum dimakan dia udah lumpuh, Pak. Dia udah gak bisa. Jadi banyak caranya media, ya kan? Semedi dengan apa lagi tuh? Media Nyi Roro Kidul ya. Ada kamar itu. Saya pernah penasaran, Pak. Di Bali itu ada hotel namanya di mana-mana konon setiap hotel itu ada kamar, satu kamar disediakan untuk Nyi Roro Kidul, ada kamar keramat. Dan itu jadi wisata, Pak, di Bali itu. Malam Jumat bisa masuk ke kamar itu, bayar 50.000. Saya bayar, Pak, 50.000 waktu itu. Ada 4 teman. Kita penasaran. Di dalamnya itu ada apa sih? Jadi ada 2 tempat tidur, satu buat Nyi Roro Kidul, satu katanya buat Soekarno. Pokoknya kesannya horor gitu. Di kamar mandinya ada minuman. Saya memang penasaran, saya minum aja tuh, Pak. Ada aqua di kamar mandi, si guide-nya itu udah ketakutan. Pak, nanti ada yang kesurupan. Gak apa-apa, Bapak aja yang kesurupan, jangan saya. Jadi saya buka air. Ada sendalnya, ada tempat tidur. Saya tidur, Pak, di situ di tempatnya Roro Kidul. Saya pakai, penasaran. Nyi Roro Kidul itu kan katanya tinggalnya di mana? Di Laut Selatan. Padahal Al-Quran semua binatang laut itu halal, termasuk Nyi Roro Kidul. Jadi jangan takut, kita makan aja tuh Nyi Roro Kidul. Hah? Halal. Nyi Roro Kidul itu halal karena dia hidup di laut. Semua dihalalin. Beda nih kalau yang kata-kata dihalalin. Nah, makna tafsir yang lain, ini kita juga berlindung, maknanya bukan pada dukun saja, tapi pada apa? Pada orang-orang yang suka bawa fitnah. Ini kita harus berlindung. Fil uqad, dalam ikatan yang kuat. Rumah tangganya lagi rukun. Ada yang niup-niup. Saya lihat kemarin Ustadz Faisal jalan sama perempuan bersorban. Orang saya jalannya sama Ustadz Ramli, pulang dari sini. Tapi ketika itu dihembuskan, orang sudah mulai apa? Fil uqad, yang berusaha menghancurkan ikatan yang kuat tadi. Kalau diilustrasikan orang sedang rumah tangga, jadi bubar gara-gara pembawa fitnah ini. Kita juga kata Allah berlindung dari yang itu, bukan hanya dukun tadi. Ada orang bertetangga baik, gara-gara ada pembawa fitnah dia pecah tuh bertetangga. Silaturahimnya jadi pecah. Dan sebagainya. Jadi makna ayat ini sesungguhnya juga luas. Perusak kebaikan itu disebut apa? Nafasat. Kita berlindung dari nafasat.
termasuk yang provokator itu di dalam nafasat itu artinya provokator. Kalau konteks sekarang merusak ketentraman, merusak persatuan, ini masuk kategori kita berlindung dari yang kayak gitu. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Persatuan kita di perumahan muslim ini jangan sampai ada yang kayak gitu. Kita ini kompak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung dari hal itu. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini yang diingatkan oleh Prof. Darwis Gude pekan lalu. Salah satu yang menjaga puasa kita itu adalah soal hati. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki, ya, bila ia hasad. Mufassir di sini menjelaskan azharu hasadahu wa amila bimuqtadahu qallubain al-madhkur binal yahudi al-hasidina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hasad, kita berlindung dari hasad. Apa definisi hasad? Iri hati itu. Iri hati itu menginginkan hilangnya nikmat yang sedang dinikmati orang lain. Orang hasad itu gitu, ya. Menginginkan hilangnya nikmat yang sedang dinikmati orang lain. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kira-kira gitu. Kemarin kan disinggung tuh kan. Hasad di sini, jamaah sekalian, itu diibaratkan dengan kayu. Orang baik itu punya kebaikan, hasad itu yang membakar kayu itu. Halus habis sudah. Dan ada yang menyatakan bahwa kebaikan itu ada setelah diciptakannya setan. Jadi kita ini ada hikmah di balik keburukan itu. Syar itu artinya buruk, pedih. Apalagi macam-macam yang kurang baik. Hikmahnya gini kira-kira. Orang itu bisa merasakan nikmatnya sehat kalau dia ngerasain sakit. Sakit itu kan sesuatu yang tidak enak, Pak. Kalau nggak ada sakit, kita nggak tahu nikmat sehat itu kayak apa. Orang itu merasa cukup disebut kaya karena ada orang miskin. Jadi sesuatu yang pedih itu belum tentu jelek untuk kita, tapi ada hikmah di balik itu. Kita ini gara-gara ada setan diciptakan, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batin. Karena setan tahu tuh jalannya ini. Nah, dikasih tahu sama Allah, yang ini jalan yang ke neraka, yang ini jalannya ke surga. Dan soal iri hati ini kan sesuatu awalnya tertanam di hati.
Kalau nggak kelihatan sikapnya, kita juga nggak tahu. Kita lagi ketawa aja sama teman kita, tahu-tahu dia itu hasad sama kita, karena nggak kelihatan Pak. Dia baru terlihat ajhara jasad hasadahu ketika dia hasad, ketika sudah kelihatan. Oh, ternyata senyumnya itu kemarin palsu dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa dalam hikmah surat Al-Falaq ini kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira nanti bisa kita perdalam lewat tambahan dari guru-guru kita ya, lewat diskusi. Terima kasih, saya serahkan selanjutnya ke Ustaz Luna. Baik, terima kasih Ustaz Haji Faisal yang sudah menyampaikan tafsir Al-Jalalain dari surat Al-Falaq. Terima kasih juga kepada para jamaah yang setia mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Faisal. Sebelum ke sesi pertanyaan, diinformasikan untuk pemateri kajian Ahad Subuh spesial Ahad depan, pembicaranya sekarang berdomisili di Suriah. Iya. Beliau sebenarnya orang Antapani di Bandung, tapi sekarang domisili di Suriah. Namanya Bapak Ustadz Ahmad Pranggono. Karena sedang bertugas di sana, insya Allah Ahad depan sudah kembali lagi ke Indonesia, akan menyampaikan materi kajian Ahad Subuh untuk Ahad depan. Dan di Ahad keempat, pembicaranya masih spesial juga karena berasal dari UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari Fakultas Komunikasi dan Ilmu Dakwah, Bapak Ustadz Ade Masturi MA. Ya. Baiklah jamaah semuanya, dipersilahkan apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan. Walaupun lebih tinggi yang di belakang, tapi Pak Yadi udah lebih duluan. Silahkan Pak Ustadz Yadi, bukan karena satu RT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan sudah memasuki Ramadan dan panitia dari PJ sudah bergerak. Dan alhamdulillah untuk PJ yang baru sekarang lagi gencar-gencar semangat-semangatnya, dan bahkan mau door to door ya, ke rumah-rumah untuk mengambil zakat mal ya. Nah, materi zakat ini di luar konteks ya tadi ya, bahwa sebenarnya sudah disampaikan berkaitan dengan masalah zakat di kajian tersebut, namun kami ingin pencerahan kembali lah yang termasuk mengenai zakat mal, seputar aul, seputar misok, zakat profesi gitu ya, apakah diambil zakat bruto-brutonya, netonya gitu. Jadi seputar zakat lah kan. Sebenarnya kita lupa kayaknya request bahwa pembahasan berkaitan dengan zakat karena pas momennya menghadapi zakat gitu. Barangkali itu tadi request. Baik. Ya, sambil satu lagi silakan Pak Mul ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum pertanyaan, saya coba mengonstruksi pertanyaan itu agar jamaah tidak salah paham. Yang pertama, saya dengar hadis kalau kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap yang lahir itu adalah fitrah. Kemudian dilanjutkan dengan kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Yang kedua, ya dari konsep ini saya coba berpikir bahwa setiap anak yang belum balik itu dosanya ditanggung oleh orang tua, bukan itu dosa. Yang pertama. Artinya apa? Konsep dosa di sini tidak mengenal usia ya dosa. Hadis yang kedua adalah larangan Nabi untuk agar orang tidak melintasi tempat sujudnya orang yang sedang sholat. Bahkan di satu riwayat saya dengar imbalannya adalah diharamkan untuk masuk surga bagi orang yang suka melintasi sholat. Sehingga Nabi menyarankan orang yang sholat itu memberi batas atau sholat.
Pertanyaannya berhubungan dengan untuk orang tua yang membawa anak-anak ke dalam sholat, ke dalam jamaah masjid. Mungkin niatnya mendidik, tapi karena tidak diawasi, akhirnya anaknya melukasi orang yang sedang sholat. Yang pertama. Yang kedua, ketika anaknya ditempatkan di dalam soft, kemudian anaknya meninggalkan soft, sehingga softnya terputus dan terputuslah pahala jamaah sholat berjamaah. Pertanyaan saya, apakah hal ini termasuk dosa dan ditanggung oleh orang tua? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 penanya. Untuk yang mau bertanya lagi nanti saja menyusul setelah acara ini ditutup. Silakan Ustaz Haji Faisal. Ini moderatornya hebat. Terima kasih Pak Mul dan Pak Yati. Jadi saya gabung Pak Mul Yati. Harusnya Pak Mul dulu. Iya. Baru Pak Yati. Mohon maaf Pak Yati dulu, jadi Yati Mul. Pertama, saya juga kemarin sebetulnya Pak Yadi ini antara yang meneruskan surat Al-Falaq atau kajian zakatnya. Tapi nggak apa-apa, saya singgung sedikit, mudah-mudahan cukup waktu walaupun ini terbatas. Zakat itu masyarakat Muslim Indonesia ya, umumnya itu masih meyakini yang disebut zakat itu semuanya ditunaikan di bulan Ramadan. Kalau udah ingat Ramadan, ingat zakat. Padahal di Ramadan itu hanya ada 1 zakat saja. Perintahnya itu cuma zakat fitrah di Ramadan. Sementara zakat mal itu tidak terbatas oleh Ramadan. Karena zakat itu terbagi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yang pertama, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tentang zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Itu definisi zakat fitrah. Buat mensucikan orang yang sedang berpuasa atau bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia. Dan zakat fitrah itu adalah untuk membantu minimal, kata Nabi, di hari raya Idul Fitri itu orang nggak ada yang nggak makan, semuanya makan. Makanya tu'matan lil masakin. Itu bagaimana awal dari kemudian disyariatkan zakat fitrah. Jangan sampai orang lagi senang udah ngelewatin Ramadan 1 bulan terus dia tidak gembira. Kegembiraan itu adalah memastikan semua orang itu makan. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa orang yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, kata Nabi, maka zakat fitrahnya diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau menunaikannya zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, maka itu dihitung sebagai sedekah biasa. Ini penting kepanitiaan melayani zakat fitrah. Ngumpulinnya, orang bayarnya itu ada batasnya. Sebelum waktu sholat. Tapi kita misalnya panitia sepakat malam takbiran jam berapa? Di Basnas itu jam 3 pagi menjelang Idul Fitri ditutup. Karena masih ada orang yang bayar lewat online. Makanya diantisipasi. Tahun lalu penyaluran zakat fitrah kita berapa? Tahun ini disediakan antisipasinya. Nah, kita kalau nanti kemudian
gambling, ya ada resiko, ada orang zakat kemudian kita sudah tutup, itu kan dosa. Harusnya kita bisa melayani dengan baik. Saya dengar kepanitiaan itu tidak lagi 2 hari sebelum Idul Fitri, tapi masih kita layani. Tapi pada bab penyaluran, nah ini beda pengumpulan dengan penyaluran. Enggak mesti malam itu disalurkan habis. Ini banyak panitia kerepotan nyari penerima zakat. Jam 3 pagi, ini zakat harus disalurkan. Enggak ada orang, Pak. Ditaruhin duit di jalanan atau beras. Nah, ini juga penting kita mensosialisasikan. Untuk bab penyaluran tidak ada batasnya sampai bertemu Ramadan tahun depan. Muhammadiyah itu, mohon koreksi kalau saya salah, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sudah menerbitkan fatwa ini. Bab penyaluran boleh bulan depannya disaluri dan lain sebagainya. Jangan bab pengumpulan disamain sama bab penyaluran. Itu zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu baru ada macamnya. Ada zakat emas, ya perak, ya, perhiasan itu. Emas ini adalah emas yang tidak terpakai, emas simpanan, logam mulia, emas batangan, ya. Tapi jangan ngeles juga dari zakat emas. Ngedengar begini semuanya dipakai. Wah, ini saya ada 1 kilo, saya pakai biar nggak kena zakat. Itu namanya ngeles dari zakat. Zakat itu soal keimanan, karena yang tahu harta kita berapa hanya kita pemiliknya. Sekarang zakat emas takarannya itu ada dalam zakat mal itu ada 2 ketentuan, nisab dan haul. Nisab itu adalah batasan minimal kita wajib zakat. Emas ada batasnya kita wajib zakat, minimal 85 gram. Yang kedua, syarat kedua harus haul, kepemilikannya sudah 1 tahun. Punya emas 100 gram tapi baru 6 bulan, belum wajib. Punya emas 50 gram tapi sudah 2 tahun, belum wajib. Dua-duanya harus terpenuhi. Beli emas bulan Januari, bayarnya atau zakatnya adalah Januari tahun depan. Makanya nggak terbatas Ramadan. Ini semuanya ditumpuk di Ramadan. Ini zakat mal saya, ini zakat fitrah saya. Dan zakat mal itu sesuai dengan jenisnya. Kalau dia di bagian harta kita belum mencapai 2 syarat ini, tidak wajib zakat. Ada 1 zakat yang tidak terhitung haul, nggak mesti 1 tahun, yaitu zakat pertanian. Dia patokannya panen. Kalau panen 1 tahun 2 kali, 2 kali zakat. Itu pun harus ada nisabnya, harus mencapai syarat. Ya, saya ke emas dulu. Emas hari ini, saat ini patokannya katakanlah antara 950.000 per gram sampai 1 juta. Cara ngitungnya gini, anggaplah 1 gramnya 1 juta, berarti dikali 85 gram, berarti berapa? Kalau dikonversi ke uang, 85 juta. 85 juta dikali 2,5%, keluarin langsung. 2, zakat pertanian. Zakat pertanian itu nisabnya kalau dia ngitungnya dari timbangan gabah 653 kg gabah. Panen, keluarin biaya-biaya dulu, bayar pupuk, bayar upah, ditimbang ada minimal 653 kg beras, maka keluarkan zakatnya. Berapa zakat pertanian? Bukan 2,5%.
Kalau sawahnya diairi dari air hujan, itu 10%, karena gratis langsung dari Allah. Kalau lewat irigasi, karena ada biaya dan lain sebagainya, maka tarifnya 5%. Itu beda. Yang emas tadi berapa? 2,5%. Pertanian 5 atau 10%. Kalau ditimbangnya dari beras, kiloannya itu 524 kg beras. Beda sama gabah. Gabah lebih banyak, 653. Mana aja kita mau ngeluarin dari gabah, dari beras, pilihan. Kalau berasnya sekilo 10.000, kira-kira kalau dikonversi lewat uang berarti 5.240.000 kali berapa? 5% atau 10%. Nah, ketiga, zakat perdagangan. Yang punya usaha nih, rumusnya cara kita menunaikan zakat perdagangan, pertama adalah hitung jumlah barang yang dinilai dengan uang. Barang kita ini senilai berapa yang ada. Tapi ingat, harus haul ya. Kita mulai dagangnya bulan Januari, kita mau hitung Januari tahun depan. Enggak mesti Ramadan. Kalau belum haul jangan. Anggaplah di Ramadan, jatuh temponya, hitungan haulnya. Pertama, hitung jumlah barang. Nilai barang kita berapa? Katakanlah 80 juta. Nilai barang 80 juta. Kedua, rumus kedua, ditambah dengan uang cash. Uang yang dagangan kita itu ada berapa rupiah, cashnya ada berapa, tambah tuh jumlah barang, ya, nilai barang tambah uang cash tambah piutang, orang hutang di tempat kita. Tapi piutangnya adalah piutang yang memungkinkan balik. Kalau orangnya dimungkinkan kayaknya berat, jangan dihitung di situ. Piutang ada 3 ya, nilai barang tambah uang cash tambah piutang, barulah dikurangi hutang. Kita punya hutang nih, misalnya ada agen yang belum kita bayar. Hutangnya itu hutang yang berjalan 1 tahun atau tahun berjalan. Misalnya saya buka warung, saya hutang sama distributor 20 juta yang barangnya dimasukin ke tempat saya. Tapi saya perjanjiannya sama distributor itu 2 tahun saya baru bisa kembaliin. Jangan dihitung 20 juta karena saya 2 tahun. Tahun ini berapa? 10, maka pengurangnya 10. Nanti tahun depan kita masukin lagi rumus pengurang hutang. Nah, kalau 80 juta ditambah uang cash misalnya 10 juta, udah berapa? 90. Ditambah piutang misalnya 5 juta, 95 juta. Dikurangi hutang, katakanlah hutangnya 10 juta. Jadi berapa? 85 juta. Udah kena hitungan nisab emas nggak? 85 juta nggak? Kalau itu sampai, karena patokannya selain yang pertanian itu emas 85 gram tadi, berarti masih ada nilai 85 gram. Karena 85 gram ini adalah nisabnya sudah sampai minimal tadi, maka pedagang itu tinggal mengalihkan 2,5%. Kayak yang lain sama, tapi saya ingin menyampaikan tentang zakat penghasilan. Beredar ada zakat penghasilan itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Referensi saya itu adalah kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid Al-Qasim. Ini rujukan para ekonom di dunia,
ekonomi Islam, ekonomi syariah itu pakar itu semua menjadi rujukan kitab Al-Amwal. Di dalam kitab Al-Amwal ya, Syekh Abu Ubaid Al-Qasim menjelaskan bahwa ternyata pada masa Rasulullah SAW ketika itu ada gubernur Mekah namanya Asid, tapi binnya saya lupa. Gubernur Mekah itu namanya Asid. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang-orang yang bekerja di pemerintahan saat itu diminta untuk menyisihkan dari upahnya. Kira-kira kalau upah itu penghasilan bukan? Utsman bin Affan, sahabat Nabi, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyampaikan semua pegawai menyisihkan upahnya 2,5% dari penghasilan. Kira-kira itu zakat apa itu? Kan penghasilan. Tapi saya ingin begini, zakat penghasilan itu atau semua inti dari syariah zakat itu sebetulnya bicara tentang keadilan. Yang saya kenal ini misalnya Ustaz Mufallah, beliau itu keluarga petani. Iya. Tadi saya cerita, petani itu nisabnya berapa? 5 atau 10. Nisab, bukan tarif. Panen. Ya. Panen. 524. Kalau kita konversi dengan uang 5 juta 5.240.000 ini petani nunggu panennya berapa bulan? 4 bulan Pak. 4 bulan dia harus berjibaku dengan hujan dan panas. Kata Allah wajib ngeluarin zakat pertanian. Nunggu 5.240.000 4 bulan Pak. Mana lebih adil? Mohon maaf, salah satu profesi misalnya sebulannya dapat lebih dari 10 juta sebulan. Petani yang susah payah ada diwajibkan. Masa profesi yang lebih besar penghasilannya dia tidak menunaikan? Saya tidak sebut. Misalnya profesi kesehatan, dokter spesialis, berapa kita bayar kalau ke dokter spesialis? Dokternya aja umumnya berapa? 200.000 lah. Kadang-kadang dokter juga nggak megang-megang tuh, dari jauh aja. Perawatnya periksa sih, tahu-tahu tagihan 20.000. Itu baru dokternya aja, belum obat dan lain sebagainya. Kalau satu tempat praktek 1 hari, karena dokter itu dapat izin 3 tempat kalau nggak salah. 1 tempat dia 10 pasien, berarti berapa? 2 juta. Kalau 3 tempat berapa? 6 juta 1 hari. Petani 4 bulan baru dapat 5.240.000. Itu pun kalau kasbonnya nggak banyak. Kalau kasbonnya banyak, yang dia dapat. Jadi bicara keadilan. Jangan karena kemudian kita melihat konteks ini, kemudian orang ada benar. Kan saya sering bilang, saat ini menghitung zakat itu mudah, ada kalkulator zakat. Yang susah itu bayarnya. Udah keluar angka di kalkulator, nengok udah baru kiri kanan. Aneh mah belum wajib, banyak hutang, banyak keperluan. Silahkan saja. Tapi soal zakat ini soal keimanan Pak. Bicara zakat, diskusinya 2 hari 2 malam, dalilnya panjang-panjang, ujungnya juga nggak zakat juga. Kenapa Allah ini menekankan tentang zakat? Ini saya sampaikan, zakat itu sebetulnya
yang 2,5% itu sebetulnya kita belum berzakat. Sebetulnya kata Imam Yusuf Qaradawi. Kenapa? Yang 2,5% itu hak orang yang ada di kita keluarin. Yang buat kitanya mana? Itu baru urusan hak orang lain yang bukan hak kita keluarin. Yang kitanya itu kapan sedekahnya? Tapi yang 2,5% ini adalah luar biasa godaannya. Memang harta itu dalam bahasa Arab artinya kecenderungan. Mal itu kalau kita lihat di kamus artinya kecenderungan. Orang cinta Pak sama harta. Kalau dia masuk ke kantong rada susah. Apalagi kantong ibu-ibu. Maaf ya Bu, bukan ibu-ibu yang di sini. Kalau udah salah ngasih ke ibu-ibu berat Pak nariknya itu. Ngajuinnya itu siang malam dengan metode dan strategi yang luar biasa. Ibu-ibu yang di sana. Iya. Bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini salihah. Belum kita minta udah dikasih. Jadi kita berlindung juga dari ibu-ibu ini ya. Bacain surat Al-Fatihah. Tiup-tiup. Udah panjang kita ngajuin dan ngelobi, dikasih enggak, diomelin iya. Luar biasa ujian. Emang suami itu teraniaya dunia akhirat. Di dunia hutang urusan yang bayar siapa? Kartu kredit siapa yang bayar? Arisan siapa yang nalangin? Tapi kalau udah dapat demi Allah dia diem-diem. Seketika kita minta, mana itu arisan? Nah itu yang kemarin udah habis. Udah diem aja. Makanya emang begitulah nasib kita ini. Ini apa jadi curhat begini? Oke, di zakat. Jadi marilah kita niatkan ibadah. Karena urusan zakat ini dari 5 rukun Islam satu-satunya yang masih cukup terabaikan oleh umat adalah zakat. Yang lain insya Allah syiar. Nah zakat fitrah itu saya juga ingin menyampaikan untuk beras ya 3,5 liter atau 2,5 kilo kalau bisa dilebihin ya. Misalnya 2,5 kilo bisa 3 kilo atau 3,5 liter jadi 4 liter. Karena takaran literan kita itu khawatir kurang. Tangan orang Arab, orang Irak sama orang Indonesia itu beda. Kalau Pak Kanto gede juga Pak Kanto. Tapi kalau saya ini kan kecil. Lebihin, karena kalau lebihnya itu dari zakat kita itu jadi tambahan sedekah. Allah juga ngasih nikmat kita gak pas-pasan ya, nikmat sehat, nikmat nyender. Emang ini nikmat kita lihat dari rumah habis sholat subuh saya nyender di posisi ini gak niat dikasih sama Allah ya, selonjoran ya. Nisab saham gimana? Nisab saham saya tambahin, nisab saham ini sama dengan penghasilan. Jadi hasil saham itu kan dihitungnya istilahnya dividen terakhir. Kalau sudah dikurangi pajak, admin dan lain sebagainya, masih ada tersisa hasil saham kita dikonversi 85 gram, maka kalikan 2,5%. Simpel. Harga fluktuasi? Ya, diambil rata-rata seperti harga emas. Emas itu kan tiap hari beda, tapi diambil rata-rata. Harga antam, emas antam itu 1 tahun dirata-ratakan 973.000 per gram. Meskipun nanti 1 bulan ada yang sempat nyentuh dekat 1 juta, turun di 950 dan ambil rata. Ya. Baik, Pak
Pakul sana. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suci semua orang yang dilahirkan. Maka itu ada batasannya. Kalau dia kaitan dengan seorang anak didik yang kita didik, maka ada istilah mukallaf, baligh. Anak yang sudah mukallaf, sudah baligh, sudah wajib dia kemudian terikat dengan hukum kewajiban sholat, puasa. Kalau dia tidak sholat, ditanggung sama anaknya itu sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu kan bisa kecuali anak itu tidak mendapatkan pendidikan untuk diajarkan sholat. Ketika dia tidak sholat, siapa yang salah? Orang. Maka nanti ada pengadilan di akhirat. Anak itu punya hak interupsi. Ya Allah, saya tidak sholat karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah melatih saya untuk puasa. Ya. Soal kita mendidik anak bawa ke masjid, riwayat ada yang menjelaskan Nabi juga pernah cucunya itu kemudian berbaik-baik ketika Nabi sedang. Tapi penting tadi yang disampaikan Pak Mul, untuk kita menjaga, dinasehati dari rumah, dikasih tahu. Kalau kita bawa anak merusak saf sholat, usahakan jangan di depan. Tapi kita mengkondisikan di saf yang kemudian tidak mengganggu saf utama yang ada di. Ya, jadi saya belum pernah melihat kemudian melarang bawa anak ke masjid. Itu memang dalam rangka mendidik. Tapi tolong kita sebagai orang tua atau yang dewasa kemudian mengingatkan. Maka sudah baik itu anak-anak ada yang ditaruh di saf belakang. Ya. Suhada sering di dalam posisi di antara saf-saf anak-anak. Ya memang untuk kita berjaga. Ya. Ini penting memang pendidikan untuk dia gemar atau dia bisa melaksanakan itu. Tapi tolong ya. Kalau memang misalnya ini mengkhawatirkan merusak, itu juga perlu dipertimbangkan kita sebagai orang tua. Contoh ya, kalau anak perempuan yang kita bawa, anak kecil, periksa najisnya dari rumah. Misalnya dia sudah buang air kecil, ya kemudian pakaiannya atau memastikan yang mereka kenakan itu kemudian sudah suci. Karena nggak pernah tahu. Dia bermain-main di rumah kita, atau ayahnya mau sholat, kemudian dia ikut, ternyata dia masih belum bersih. Itu sangat kita jaga. Karena itu kemudian juga harus betul-betul kita memastikan, ya memastikan anak-anak kita ini kemudian bisa kita didik dengan baik. Larangan melewati orang sholat, ya, ada sebagian hadis yang tadi disampaikan, tapi tidak dalam posisi kemudian haramnya itu, yaitu ada gambaran seperti itu. Ya. Tetapi memang kita perlu ada batasan. Jadi supaya orang tidak melewati orang yang sedang sholat, kalau perlu DKM punya ya, sitar itu untuk kemudian kasih batasan. Tapi kalau melihat bagaimana kondisi di Masjidil Haram, itu bukan lewat normal, orang dilangkahi. Iya. Jadi lagi sholat dilangkahi, kita lagi sujud. Atau lagi di depan Ka'bah, cleaning service udah waktunya bersih, lagi sholat dikasih sabun, dikasih air, didorong. Sampai orang pindahnya juga masih begini, nggak sadar kalau lagi sholat. Padahal dia udah bakal sholat. Ya artinya ini memang perlu kita sikapi dengan cara yang baik. Merusak sholat ketika kita bicara kemudian nanti mengkhawatirkan orang lalu lalang di depan kita, maka posisi kita
dan saling mengingatkan, itu yang penting. Di jamaah jangan cuek juga. Kalau ada yang sholat, ada yang mau lewat, yang tidak sholat di samping itu ngelarang, gitu. Jangan sampai kemudian terus, jangan disuruh, udah ya. Mudah-mudahan walaupun misalnya tidak memuaskan, tapi intinya dari apa yang saya sampaikan atau kita bisa menangkap, bicara sholat, bicara orang sedang menghadap Allah, ya, dengan cara yang terbaik, penghormatan kepada Allah, dan kita jaga semua sholat. Saya kira ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembesar Al-Falah Ustaz Wildan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu, memahami ayat-ayat Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di ahad subuh keempat bulan Ramadan, Ustadz Ade yang dikenal dengan dosen yang baik serta ramah, insyaallah. Berbeda dengan yang apa yang saya sampaikan dalam pantun, kuliah tegang, dosennya galak, duduk sih tertib, hatinya kesal. Demikian tafsir surat Al-Falah. Terima kasih Ustaz Adi Faisal. Terima kasih, walaupun dari tadi bilang cakepnya. Jadi cakep itu nggak perlu ke salon. Ya, cukup atur Langsung cakep. Baik jamaah semuanya, tiba kita di penghujung kajian ahad subuh pagi ini. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Adi Faisal. Mudah-mudahan beliau dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup kajian ahad subuh ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.